Kita akan melanjutkan pembacaan firman kita yang kemarin ya. Saudara, kita percaya bahwa kemarin kita sudah membaca ya bahwa keturunan orang benar, anak cucunya akan tetap diingat Tuhan sampai selama-lamanya. Sebaliknya, keturunan anak cucu orang yang jahat, orang fasik itu selama-lamanya dilupakan oleh Tuhan. Mari kita menjadi orang benar yang terus membawa anak cucu kita untuk setia dan tinggal dekat dengan Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini sudah sampai di Yesaya 14 ayat yang ke-28. 28, maaf. Yesaya 14 ayat yang ke-28 ya. Judul perikopnya adalah ucapan ilahi terhadap Filistea ya, ucapan ilahi terhadap Filistea. Kita melihat di sini ya, terus firman Tuhan ayat yang ke-28. Dalam tahun matinya Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini. 29. Janganlah bersukaria hai segenap Filistea, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Ayat 30 berkata, yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Ya, saudara, Yesaya 14 ayat 28 ini sampai 31. Yesaya menerima pesan dari Tuhan ini pada tahun 715 sebelum Masehi. Tahun ketika Raja Ahaz dari Yehuda mati. Orang yang memukul engkau bukanlah Ahaz, melainkan Maneser dan Sargon dari Asyur. Ya, barisan musuh dari utara merujuk kepada pasukan Sargon dari Asyur. Ya. Jadi saudara, ketika Raja Ahaz dari Yehuda mati, lalu firman Tuhan diucapkan oleh Yesaya. Ya, di sana dikatakan saudara ya, bahwa Tuhan yang akan memukul ya Filistea ini, artinya ya yang sudah meremukkan mereka. Di sini firman Tuhan bilang, jangan bersukaria hai segenap Filistea, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi keturunan ular itu ya akan keluar ular beludak. Saudara, ya kita ini melihat di sini bagaimana ketika Tuhan menyatakan murkanya ya. Jadi Raja Ahaz itu meninggal pada tahun 715 sebelum Masehi. Raja Ahaz itu dari Yehuda, dia mati saudara ya. Orang yang memukul Filistia itu adalah bangsa ya Seragon dari Asyur yang dimaksud di sini, bukan Raja Ahaz. Ayat 31, merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistea, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar di Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Ya, jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan ya, bahkan Tuhan berkata yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram, tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh, kata firman Tuhan. Kalau kita lihat dari judul perikopnya ini masih kepada bangsa-bangsa yang
bangsa-bangsa asing yang tidak mengandalkan Tuhan, ya. Asyur, Babel, Filistea, mereka adalah bangsa yang sudah memukul umat Tuhan. Tapi Tuhan berkata kalau umatnya itu, ya, walaupun dari umat yang hina, yang miskin, umatku, garis besar huruf ku di sana adalah huruf besar, ayat 30. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang miskin akan diam dengan tentram. Mari kita pastikan kita ini adalah menjadi umat Tuhan. Kenapa? Karena umat Tuhan itu akan dipelihara. Saudara, sekalipun mungkin kita sengsara, tetapi orang yang terus berharap dan mengandalkan Tuhan itu akan melihat pertolongan demi pertolongan dengan cara Tuhan yang ajaib, ya. Ayat 32 berkata, dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar di Sion, dan di sanalah orang-orang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Garis bawahi lagi, ya. Dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya. Ya, hanya yang menjadi umatnya, artinya apa? Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, sekarang banyak yang menyebut dirinya Kristen, yang mengaku umat Tuhan. Tetapi ingat, yang menjadi umat Tuhan adalah mereka yang mendengar suara Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mengerti dan mau mendengar firman Tuhan. Makanya kita belajar untuk terus mendengar firman Tuhan. Kalau mendengar firman jangan main HP, saudara, ya. Kita mau terus mendengar firman, ya, jangan sambil bermain HP, jangan sambil terfokus pada yang lain, tapi mari kita hormati Tuhan. Ya, jangan menghina Tuhan, karena apa? Hanya yang mendapat julukan umat Tuhan itu yang akan mengalami pertolongan. Walaupun Kristen, kalau tidak dengar-dengaran firman, gak mau mengandalkan Tuhan, engkau bukan termasuk umat Tuhan. Di sini yang mendapat pertolongan adalah umat Tuhan. Baik, kita lanjut Yesaya pasal 15 sekarang. Ucapan ilahi terhadap Moab, ya, ucapan ilahi terhadap Moab. Ayat yang pertama, ucapan ilahi terhadap Moab, sungguh dalam satu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam satu malam Kir Moab sudah dirusakkan dan dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Ya, jadi orang zaman dulu itu kalau berkabung, cukur kepala jadi botak, ya, mencukur janggut. Jadi benar-benar semuanya bersih, itu tanda mereka tuh berkabung. Ya, kalau sekarang sudah tidak ada orang botak karena berkabung, memang botak karena rontok. Malah kalau rontok kepengennya tumbuh lagi, saudara. Tapi zaman dulu itu botak itu karena dia melakukan dosa, lalu dia bertobat, dia berkabung, atau dia mengalami kedukaan, ya. Tapi di sini dikatakan, saudara, ya, Moab akan dihukum Tuhan. Moab itu berada di sebelah timur Laut Mati. Orang-orang Moab adalah keturunan Lot, ya, melalui hubungan inses dengan anak perempuannya yang sulung. Ya, jadi saudara, ini orang-orang yang ada di Moab. Moab selalu menjadi musuh Israel. Mereka menindas Israel dan menyerbu negeri Israel. Berperang melawan Saul, ya, dan melawan Daud. Moab akan dihukum karena memperlakukan Israel dengan kejam. Ketika Tuhan membalaskan, saudara, ya, kepada bangsa-bangsa yang menindas umat Tuhan ini, ya, Tuhan menghancurkan Moab. Di situ dikatakan, ya, bahkan setelah diserang oleh Asyur, para pengungsi di Moab itu lari, ya, mereka lari menuju Edom, menuju ke daerah selatan. Orang-orang Moab itu akhirnya putus asa, saudara, karena mengalami murka Tuhan.
Ya, mereka semua di sini dikatakan akan mencukur janggutnya, menggundul kepalanya sebagai tanda berkabung, bersedih hati. Ayat 3, di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang. Sekaliannya meratap, kata firman Tuhan, sedang air mata bercucuran. Ketika datang penghukuman Tuhan, semua orang menangis, saudara, meratap, air mata bercucuran. Hesibon dan Eleal meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Soar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Heronaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nimrim menjadi kering dan tandus. Dan rumput sudah kering, rumput-rumput muda sudah habis. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara bayangkan ya, ketika keadaan terkutuk itu datang, semua kekeringan, mengalami murka Tuhan. Ya, ini adalah gambaran ketika orang itu bermain-main ya dengan kedurhakaan. Kita mau sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan supaya kita tidak mengalami ini, saudara ya. Karena dikatakan penuh dengan tangisan, jiwa mereka pun gemetar, ketakutan, setiap hari hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan. Inilah satu keadaan yang sungguh tidak enak, saudara ya. Ayat yang berikutnya, ayat 7 berkata, ayat yang ke-7, sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Harabim. Bayangkan saudara, mereka akan mengungsi dengan harta-hartanya. Semua harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Harabim. Ya, makanya jangan menumpuk-numpuk harta, saudara ya. Kalau hartanya banyak, ya mari menjadi berkat bagi banyak orang juga. Karena kalau terjadi yang begini-begini ini susah, lari-lari bawa harta. Firman Tuhan berkata harta terbaik itu di sorga. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena itu tempatkanlah hartamu di sorga supaya hatimu juga di sorga. Bagaimana menempatkan harta di sorga? Kalau engkau memiliki berkat berlebih, berbagilah dengan orang-orang di sekelilingmu. Ya, jangan pelit. Orang kikir itu masuk neraka, kata firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita berlari-larian membawa harta kita seperti orang-orang ini. Ya, mereka menyeberang sungai bawa-bawa harta. Dari situ kelihatan kalau hati mereka itu melekat kepada harta mereka. Sampai mengungsi pun bawa-bawa harta ke seberang sungai. Coba saudara, mereka berpikir bahwa harta itu akan menyelamatkan mereka. Ya, ketika lari mengungsi aja masih bawa harta, saudara ya. Orang tuh bawa nyawa aja, bawa hidup ya, tetapi ya karena hartanya banyak ditumpuk-tumpuk, ya jadi larinya juga sibuk membawa harta. Saya berdoa kita menjadi orang-orang yang suka memberi, menabur bagi banyak orang sehingga kita mengumpulkan harta kita di sorga. Ayat yang berikutnya, ayat 8 berkata, sungguh teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab, ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Bir Elim. Ini banyak nama-nama daerah, saudara. Nanti saudara yang belum pernah ke Israel, ya kalau sudah dibuka, semuanya sudah lancar, ya nanti kita berangkat lagi ke sana. Nggak apa-apa yang mau pergi lihat ya. Kita ini bukan kayak orang yang ya harus ke sana itu dapat pahala, enggak. Ya kita itu ke sana untuk apa? Kita datang bersiarah, kita melihat tempat-tempat di mana Yesus pernah ada, sejarah yang ada di Alkitab ada di sana. Kalau saudara pergi ke daerah Laut Mati itu daerah Moab ada di situ, nanti saudara bisa lihat sendiri. Kalau di sini disebut-sebut begini saudara juga nggak tahu. Saya juga mau jelaskan juga, ya saudara belum pernah ke sana, jadi nanti kita ke sana lagi bareng-bareng. Ya. Ayat yang ke-9, sungguh di Dibon
telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, kata Tuhan, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab. Bayangkan ya saudara, sudah dibunuh pakai pedang, kalau orangnya luput lari melarikan diri, diterkam singa. Sebenarnya kalau kita baca ini sih kayaknya memang makanya orang bilang, aduh Tuhan tuh kok kejam sekali ya. Di sini dihanguskan, di ini dibinasakan. Makanya saudara, lebih menakutkan lagi itu kebinasaan kekal di neraka. Ketika kita ini nanti tidak bertobat, maka kengerian yang besar, kengerian yang sesungguhnya itu akan terjadi, yaitu penghukuman kekal di dalam neraka. Ini belum ada apa-apanya, ya. Yesus berkata, jangan kamu takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membunuh baik tubuh dan juga jiwamu di dalam neraka. Mari kita mau sungguh-sungguh terus mempersiapkan hidup dan hati kita untuk terus ada dalam pertobatan. Ya, di waktu-waktu yang terakhir ini bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Banyak orang bertanya kepada saya, Bu, betul nggak pendeta itu bernubuat tahun depan akan begini? Bu, betul nggak pendeta itu saudara semua harus diuji? Bagian kita nggak usah dengar-dengar yang kayak begitu. Kita ini lakukan firman Tuhan aja yuk. Cari Tuhan, melekat pada Tuhan. Apapun yang terjadi udahlah, yang penting kita dekat dengan Tuhan. Itu yang paling aman. Ya, karena hanya dekat Allah saja kita tenang, daripada nyala itu ada kekuatan kita. Mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan malam hari ini. Kita akan lanjutkan besok, ya, masuk pada Yesaya 16, ini sudah selesai pasal 15. Kita mau sungguh-sungguh berkata, Tuhan, sepanjang umur hidup kami mau melayani, mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Kita mau menaikkan pujian ini, kita mau berkata pada Tuhan, apapun tantangan, ya, saya ini kalau mau bicara tantangan mengikuti Yesus itu luar biasa. Ya, kehilangan segala-galanya, kehilangan keluarga, hidup tanpa punya apa-apa, ya, bahkan bisa dibilang dari tantangan demi tantangan, gelombang, ya, hantaman, tekanan, masalah, himpitan yang rasanya membuat saya sudah tidak kuat lagi. Bayangkan saya seorang diri, saudara. Tapi kasih Tuhan yang selalu menopang saya. Biarlah kita nih mau sungguh-sungguh hari-hari ini berkata, apapun keadaan di sekeliling kami Tuhan, apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami mau punya komitmen untuk terus melayani, mengasihi, bahkan mengiring Tuhan sepanjang umur hidup kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Mari lebih lagi saudara katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Lebih lagi saudara, mari kita mau katakan, kami dan seisi rumah kami melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh
Tuhan, topang kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami tidak ingin menyerah, kami tidak ingin menyangkal Tuhan. Sekalipun berat tantangan dan persoalan yang kami hadapi, kami mau tetap setia. Kami juga mau bilang kami tidak akan melupakan Engkau waktu kami diberkati, ketika kami diberikan kekayaan atau berkat-berkat jasmani. Kami mau tetap rendah hati dan berkata semua yang Tuhan berikan itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada satu pun yang kami dapat karena kekuatan atau kepintaran kami. Kami semua tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua hanya hamba, kami semua hanya orang berdosa yang harusnya dimurkai. Tapi karena kasih setia Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk bertobat. Bahkan kami juga Tuhan mau menyerahkan hidup kami. Kami tidak ingin masuk di dalam penghukuman kekal, di dalam neraka yang kekal selamanya. Kami mau Tuhan hidup di dalam takut akan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Karena itu kami membawa keluarga dan rumah tangga kami Tuhan. Setiap keluarga-keluarga malam hari ini yang terus setia berdoa datang di kaki-Mu, tersungkur suami, istri, anak-anak yang terus berdoa Tuhan mencari wajah-Mu. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini. Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.